Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil Mulki wal Malakut, Subhanadzil Izzati wal Azamati wal Qaramati wal Haibati wal Sultan wal Kamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut. Subbuhum Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Diangkat kedua belah tangannya. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama. Innaka ta'lam wa la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semuanya اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang di belakang adik-adik, yang di belakang selatkan mulutnya, pakai masker biar tidak ngomong. Yang bawa HP, HP-nya disimpan offline. Malam hari ini online-nya hanya dengan Allah, online-nya hanya dengan Nabi Muhammad. Mulut kita offline, pikiran kita offline, dan online-nya hanya kepada Allah. Tidak ada online yang terbaik kecuali kita menghubungkan pikiran, hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Mubajjal narju minka syafa'at inda yaumil qiyamah. Ya Nabi ya Muhammad ya Rasul ya Mubajjal
يوم القيامة. Kita salawat malam hari ini adalah bulan Sya'ban, bulan di mana baginda Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan bahwa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, dan perintah salawat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 15 atau malam 15 Sya'ban, maka turun surah Al-Ahzab ayat 56. Yuk sama-sama kita semuanya bersolawat untuk tidak berbicara kecuali memuji kepada baginda Rasulullah. Siap bersolawat? Siap bersolawat? Intajid ya Tuhan binuril hidayah ya Rasulullah. Sabar. Udah 2 kali Pak, kok enggak sabaran banget? Pemanasan dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya Bashir al-Khair ya Rasulullah. Ya Nabi al-Nur ya Habib Allah ya Habib al-Qalbi ya Khair al-Baraya Siapa yang sayang Rasulullah.
sebagai penyemangat rohaniah kita pada malam hari ini. Saya harap setelah diawali dengan salawat, tidak ada yang berbicara, semuanya diam, hening, tenang, simak, ambil hikmah. Malam hari ini kita disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh baginda Rasulullah dan para malaikatnya. Maka saya mau tanya semuanya, siap untuk diam? Siap untuk tidak berbicara? Karena kita berada di dalam satu tempat yang paling utama dan paling afdal di atas permukaan bumi. Makanya Rasulullah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin apabila berada di dalam masjid, kasamaki fil ma, seperti ikan yang tenang apabila berada di dalam air. Ikan akan merasa tenang manakala berada di habitatnya. Begitu juga kepada kita manusia yang beriman, insya Allah. Orang-orang beriman manakala masuk ke dalam masjid, maka dia harus tenang, karena masjid ini adalah rumah Allah. Ini masjid adalah tempat kita menyatukan hati, walaupun kita berbeda dari jenis kulit, dari warna rambut, mungkin ada yang hitam, yang putih, yang belang-belang. Tapi pada malam hari ini hati kita semuanya satu, disatukan oleh Allah di dalam masjid. Silaturrahim. Makna dari silaturrahim, silah artinya hubungan, rahim hubungan yang telah dijalin dari sejak di dalam kandungan ibu. Maka ini masjid namanya sangat baik, namanya sangat bagus. Silaturrahim artinya masjid yang menyambungkan ukhuwah Islamiyah tanpa membeda-bedakan golongan, pangkat, kedudukan, dan status sosial kita. Maka kita berkumpul di Masjid Silaturrahim, artinya kita telah diikat oleh Allah dengan ukhuwah semenjak kita berada di dalam kandung ibu kita, sampai kita dilahirkan, sampai kita berada dan duduk di dalam masjid ini. Maka tidak ada satupun hamba pada malam hari ini yang diistimewakan oleh Allah, terkecuali hamba yang memiliki sifat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang mendapatkan predikat kedudukan manusia yang mulia, adalah hamba-hamba yang memiliki rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama para habaib, khususnya kakandah saya, abandah saya Al-Habib Muhammad bin Ismail Al-Gadri, dan juga kepada para orang-orang tua kami dan para panitia sebelum Masjid Silaturrahim yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, khususnya teristimewa, terspesial yang telah menjemput saya, Abang Usmayuda, yang Masya Allah saya dijemput pakai mobil Fortuner, padahal saya di rumah mobilnya biasa saja. Tetapi selama saya di Kendawangan, Pak, dari mulai Sungai Gantang, dari mulai Sandai ke Ketapang, Sungai Gantang dan Kendawangan, mobil yang menjemput saya adalah mobil-mobil mewah. Saya yakin itu mobil akan masuk surga bersama supir-supirnya. Dan yakinlah,
seandainya toh terdesak tidak punya duit ingin dijual, harganya pasti mahal. Betul. Pasti orang akan mengatakan, ini Habib pernah duduk di sini. Ya, ya enggak? Pasti kan? Oh, ini ulama pernah duduk di sini. Betul. Nah, makanya saya yakin orang Sungai Gantang sampai orang Kendawbangan semuanya baik-baik dan royal-royal. Mudah-mudahan kebaikan dan keroyalannya hanya untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal yang tidak baik. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan juga kepada para asatid, guru-guru ngaji, para ustaz, ustazah, para orang-orang tua kami yang hadir pada saat ini, dan para panitia Masjid Silaturahim yang mohon maaf tidak saya sebutkan, dan adik-adik kami yang pada saat ini hadir, semoga kita doakan mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Dan juga kepada ibu-ibu yang hadir, dari mulai baju bercampur sampai baju berseragam. Ya Bu, Masya Allah, semakin malam semakin semangat. Kemarin di Nurul Iman, di At-Taqwa, di Nurul Iman semangat, di At-Taqwa makin semangat, di Silaturahmi lebih laju semangatnya. Mudah-mudahan semangat ini menghantar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berbicara masjid dulu Bapak Ibu. Karena tadi saya lihat namanya Silaturahim. Silaturahim ini adalah modal utama untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak akan pernah ridho Allah turun ke dalam satu kaum. Tidak akan pernah rahmat Allah dicurahkan kepada satu perkumpulan Bapak Ibu, manakala di antara yang berkumpul mereka ada yang tidak berteguran. Ingat, saya reply, saya ulang, tidaklah satu kaum yang berkumpul, kemudian di dalam perkumpulan itu ada di antara mereka yang tidak berteguran, tidak tegur sapa, saling masam-masam muka, saling senggol bahu kanan dan kiri, sambil toleh kanan dan toleh kiri, cuek, tidak peduli kepada saudaranya. Maka ingat, pada suatu hari, di belakang bro, mas bro di belakang, adik-adikku, nanti setelah tausiah Ustadz ada kuis yang bisa jawab, Ustadz beri hadiah paling besar. Siap untuk mendengar? Simak baik-baik. Ya. Nabi Muhammad pernah berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dan Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'." Dalam riwayat yang lain, rahmata la tanzilu ala qaum wa fihim qati'ur rahim. Nabi Muhammad, ini Rasulullah lagi khutbah. Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun apabila di dalam perkumpulan tersebut ada di antara kalian mereka para umatmu yang saling berselisih, yang tidak berteguran." Nabi Muhammad terdiam. Nabi Muhammad terdiam dan menghentikan khutbahnya pada saat itu. Karena Jibril ini turun pasti mandat dan perintah khusus daripada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, "Man minkum qati'ur rahim?" Ditunjuk oleh Nabi, "Man minkum qati'ur rahim?" Siapa di antara kalian yang memutuskan tali silaturahmi pada saat ini?
Diulangi 2 kali oleh Rasulullah. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, man minkum qati'ur rahim, siapa di antara kalian yang memutuskan silaturahim? Suasana hening, semua sahabat menundukkan kepala, gemetar badan mereka karena pertanyaannya agak sedikit final, pertanyaannya agak sedikit genting. Diulangi sampai 3 kali. Man minkum qati'ur rahim, siapa di antara kalian yang memutuskan silaturahmi? Akhirnya ada yang menunjukkan tangan di belakang. Seorang pemuda yang umurnya kurang lebih 19 tahun menunjukkan tangan. Ana ya Rasulullah, ana qati' ma'a ammi fil bait atau kama qala. Aku ya Rasulullah, sebelum aku turun ke majlismu mendengarkan wejangan nasihatmu ya Rasulullah, pamanku sempat bertengkar mulut kepadaku. Pamanku sempat bertengkar mulut kepadaku. Dan aku sebagai keponakannya mengatakan, hei pamanku, pada saat ini hubungan kita putus dan aku tidak mau mengaku engkau sebagai pamanku lagi. Akhirnya aku datang ke majlismu ya Rasulullah untuk menenangkan hati, untuk menghibur dan merefreshkan pikiranku. Kemudian kata Nabi Muhammad, ha huwa asbab, itulah yang menjadi penyebab Jibril turun dan menghentikan khutbahku, kata Rasulullah. Gara-gara engkau wahai fulan bin fulan, majlis pada saat ini Allah menyetop rahmatnya, Allah tidak menurunkan ridhonya. Maka kau pulang wahai pemuda. Disuruh pulang oleh Nabi. Ini orang yang memutuskan silaturahmi dengan pamannya, disuruh pulang. Kau pulang, utlubul afwa, kau minta maaf kepada pamanmu. Karena ini pemuda adalah pemuda yang soleh, beliau keluar dari masjid dan memohon izin, adzinli an akhruj ya Rasulullah, izinkan aku untuk keluar. Ukhruj, kata Rasulullah, keluar engkau dari majlis ini. Kata Nabi Muhammad, aku tidak ingin perkumpulan kita, kata Rasulullah, sampai rahmat Allah tidak turun, sampai keridhaan Allah tidak turun. Aku takut di saat di antara kalian ada yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah menurunkan murka dan siksanya kepada kita. Pak, Bu, hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, di depan para umat pada waktu itu ada Rasulullah, ada pemimpin umat, seorang pemimpin yang sedang berkhutbah Rasulullah, tetapi disetop oleh Jibril. Kenapa? Karena Allah melihat di hati-hati yang hadir itu terdapat kebencian, terdapat keangkara-murkaan kepada saudara-saudaranya. Kesannya meremehkan, kesannya merendahkan, kesannya saling mengunggulkan antara satu dengan yang lainnya dan tidak mau mengalah, sehingga timbul percekcokan, sehingga timbul pertengkaran, sehingga timbul putusnya daripada hubungan silaturahim. Ada Rasulullah, Allah tidak turunkan rahmat gara-gara diputuskan silaturahmi di antara mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak? Habib yang manusia biasa, kita yang manusia biasa, yang tidak ada jaminan, Pak. Makanya urgen masalah silaturahmi ini. Jangan sampai di antara saudara-saudara sekalian, kita semua yang mengaku beriman kepada Allah, terutama kaum ibu-ibu, sampai tidak berteguran selama 3 hari berturut-turut dengan saudaranya yang seiman. Masalahnya apa, Habib? Kalau kita menyimpan benci, menyimpan keangkara-murkaan kepada saudara-saudara kita yang seiman, maka dikhawatirkan malamnya
malaikat Israel datang, kita belum sempat meminta maaf atau dia belum sempat memaafkan kita. Dikhawatirkan, kata ulama, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang kita takutkan. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan di beberapa kitab, Rasulullah SAW menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sih ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah?" Kita ini semua butuh cinta Allah, Pak. Kalau bukan Allah mencintai kita, kepada siapa kita memohon harapan cinta? Cintanya manusia kepada kita itu ada maksud dan tujuan. Betul, Bu? Suami ibu mencintai ibu wajar.